Welcome back to Chop Tatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari number one Sentai Gozyuja di episode ke-8. Di pertarungan sebelumnya diceritakan para Gozyu terutama Riko yang berhasil mengalahkan No One Tokimeki. Namun saat Osai mengakui mereka sudah layak menjadi Super Sentai, tiba-tiba muncul sosok satria berjubah menembaknya dari belakang. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Ketika Osai tak sadarkan diri, ring Sentai miliknya lantas menjadi milik Garyudo. Terungkap bahwa ternyata sosok itu juga merupakan pemburu Sentai ring. Tanpa menjelaskan apa-apa pada para Gozyuja, seketika itu juga Garyudo menghilang pergi dari sana dengan membawa Osai bersamanya. Setelah itu scene beralih di dunia Buraidan. Di hari itu Fire Candle sangat senang karena robot King Candle-nya akhirnya selesai diperbaiki. Dengan begitu ia bisa menggunakannya lagi untuk menghadapi rivalnya yang tak lain yaitu Gozyu Wolf. Saat Fire Candle akan pergi, tiba-tiba Tega John Queen bangkit memanggil Garyudo. Di sini terungkap bahwa ternyata ring hunter Garyudo ternyata merupakan pemburu cincin yang juga merupakan senjata rahasia sang ratu. Di perjalanannya Garyudo ternyata sudah mengalahkan beberapa Sentai Red dan mendapatkan ring Sentai mereka. Meski begitu perburuannya belumlah selesai, dan targetnya kali ini adalah Gozyu Wolf. Mendengar hal itu Fire Candle tentu tak terima, karena ia merasa Tono adalah rivalnya. Dan ia tak rela jika ada orang lain yang mengalahkan Tono selain dirinya. Namun Garyudo merasa Tono bukanlah lawan yang pantas untuknya. Bahkan Garyudo meledek Fire Candle dengan sebutan pedang yang selalu kalah. Di cafe Half Century, Ryugi mengajak Kinjiro mengantarkan pesanan sekaligus melatihnya bekerja paruh waktu. Walau Tono juga sedang membutuhkan pekerjaan, sayangnya Ryugi tak mau mempekerjakannya karena Tono dinilai memiliki attitude yang buruk. Untuk itu Ryugi memintanya menjaga cafe saja selagi mereka pergi. Tak lama kemudian seorang pria muncul di sana dan ia mengenal Tono. Walau sempat kebingungan, namun akhirnya Tono sadar bahwa pria itu ternyata adalah kakaknya yang sudah lama terpisah sejak mereka terjebak di dunia Buraidan. Pertemuan itu tentu membuat Tono sangat senang. Bahkan kakaknya sudah tahu kedua orang tua mereka telah memiliki anak dari hasil adopsi menggantikan mereka. Namun di sini ia menilai itu adalah hal yang baik. Penilaian itu tentu berbanding terbalik dari yang Tono rasakan. Namun ia menyadarkan bahwa kini yang terpenting ia dan Tono bisa melanjutkan hidup berdua sebagai kakak dan adik. Setelah itu ia pun mengajak Tono ke suatu tempat. Di perjalanan pria itu menjelaskan bahwa ia sudah lama membuang nama aslinya Himitsu Tono dan menggantinya menjadi Kwon Karuma. Pria itu merasa dengan nama barunya ia bisa menciptakan dunia di mana semua orang bisa mewujudkan keinginan mereka. Ia juga mengaku telah mendirikan perusahaan bernama Kwon AI Concern dengan pengguna terbanyak di bidang industri. Dengan perantara itu Kwon yakin akan bisa mewujudkan impian banyak orang. Bahkan ternyata saat ini perusahaan Kwon masuk ke dalam 100 perusahaan besar paling inovatif di dunia. Melihat pencapaian kakaknya itu tentu saja membuat Tono sangat kagum. Untuk itu Kwon lantas mentraktir Tono serta menawarkannya pekerjaan. Di kota Fire Candle dan anak buahnya muncul membuat kekacauan untuk memancing Tono ke sana. Namun sayangnya saat itu Tono sedang sibuk sehingga para Gozyu lainnya ke TKP terlebih dahulu untuk mengatasi kekacauan itu. Tak lama kemudian Kwon memberitahukan terkait pekerjaan yang harus Tono lakukan dan membawanya ke area pertarungan. Ternyata Kwon meminta Tono menghabisi para Gozyuja yang sedang menghadapi pasukan Fire Candle di sana. Hal itu tentu membuat Tono sangat terkejut dan bertanya-tanya. Saat itu juga Kwon menunjukkan Tega John miliknya. Melihat alat itu Tono akhirnya sadar bahwa ternyata sosok Garyudo sebelumnya ternyata adalah kakaknya sendiri. Kwon mengaku sudah berubah dan melupakan dirinya yang dulu. Kwon juga menilai yang Tono lakukan saat ini adalah hal bodoh seperti yang dahulu ia lakukan. Padahal ia tahu kalau Tono sebenarnya kosong dan tak memiliki harapan atau tujuan hidup. Untuk itu ia menyadarkan Tono bahwa semua yang Tono lakukan saat ini adalah hal yang percuma. Karena pada akhirnya semua akan menjadi musuh dalam pilihan diburu atau jadi pemburu. Hasutan itu akhirnya merasuk ke dalam diri Tono. Dan saat itu juga Tono berubah dan menyerang para Gozyu lainnya yang tentu membuat semuanya kebingungan. Namun Tono menjelaskan bahwa yang ia lakukan atas dasar kesadarannya sendiri. Kini ia mengaku telah sadar bahwa mereka sebenarnya adalah rival yang akhirnya akan saling memburu. Maka dari itu Tono akan mengakhiri kerjasama mereka walau Ryugi menilai hal itu cukup mendadak.
Walau yang lain mencoba menyadarkan dan menghentikan Tono, sayangnya Tono tetap saja mengamuk dan menyerang mereka secara membabi buta. Di tengah pertarungan, Kwon pun ikut berubah dan memperkenalkan diri bahwa ia adalah kakak dari Tono. Sementara Fire Candle saat itu juga menantang Tono bertarung menggunakan robot mereka masing-masing. Di tengah pertarungan mereka, Garyudo bertarung menghadapi para Gozu dengan mensummon Goseiger dan juga Ninja. Di sana para Gozu dengan mudah dibuat terpojok. Saat itu juga Garyudo lantas menjadikan Sentai yang ia panggil menjadi senjata. Dan hal itu tentu membuat para Gozyuja sangat terkejut. Sementara di pertarungan robot, Fire Candle merasa aneh dengan pertarungan yang dilakukan oleh Tono yang terkesan lebih brutal dari biasanya. Namun karena kebrutalan itu juga Tono dengan mudah ia kalahkan. Saat Tono terpojok, Fire Candle akhirnya sadar dan menghentikan serangannya untuk menghabisi Tono. Ia menilai Tono yang sekarang sangatlah berbeda dari biasanya, karena ia mengaku tak merasakan semangat darinya. Maka dari itu ia lantas pergi karena merasa tak ada gunanya mengalahkan boneka kosong seperti Tono saat ini. Dari ucapan Fire Candle itu, Tono pun merenungi dirinya. Sementara Garyudo juga memutuskan untuk pergi. Usai Tono bertarung, Ryugi, Rikuo, Sumino, dan Kinjiro akhirnya menerima keputusan Tono dan siap untuk bertarung saat itu juga. Namun di sini Tono malah membuang cincinnya dan menyatakan bahwa ia mundur dari Gozyuja karena merasa tak punya impian apapun. Hal itu tentu membuat semuanya terkejut dan terdiam melihat kepergian Tono, lalu film pun selesai. Di preview episode selanjutnya, Tono pun disebut pecundang karena menjadi pelayan. Sedangkan 4 Sentai lainnya berada dalam bahaya karena menghadapi Garyudo. Ketika Tono memutuskan untuk bertarung sekali lagi, ia akhirnya mendapatkan kekuatan baru yaitu Wolf Decaliber 15. Demikianlah alur cerita number 1 Sentai Gozyuja kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.